Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Mentari di program Salincam Tanah Datar. Berikut informasi terkini seputar Tanah Datar untuk Anda. Kita masuk ke berita pertama. Tanah Datar dan Kepulauan Mentawai sepakat menjalin kerjasama di bidang pertanian. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra dan PJ Bupati Kepulauan Mentawai Martinus Dahlan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kepulauan Mentawai tekan perjanjian kerjasama bidang pertanian di Gedung Industri Batu Sangkar pada Jumat 21 Oktober 2022. Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian, juga sebagai aksi nyata dalam menyikapi arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 beberapa waktu lalu. Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Kepulauan Mentawai diharapkan dapat berlanjut di sektor pariwisata, mengingat banyaknya destinasi wisata menarik yang dimiliki Tanah Datar. Kami berharap, mendoakan, mudah-mudahan melalui kerjasama ini nantinya potensi masing-masing daerah kita dapat berkembang dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, PJ Bupati Kepulauan Mentawai menyatakan kerjasama tersebut sangat penting sebab Tanah Datar menjadi salah satu daerah pemasok kebutuhan bahan pokok di Kepulauan Mentawai. Ia berharap kerjasama yang terjalin itu dapat menjadi lokomotif bersama dan juga mampu menekan inflasi daerah. Ini yang pertama bagi kami, saya senang terharu juga hari ini. Ini jarang terjadi kita kerjasama pangan, kebutuhan bahan pokok. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Kabupaten Tanah Datar segera memiliki Tourism Information Center atau TIC yang nantinya akan memudahkan pengunjung dalam mencari informasi serta potensi-potensi wisata Tanah Datar dan Sumatera Barat. Dalam rangka pemenuhan informasi serta promosi potensi-potensi wisata kepada pengunjung, pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendirikan Tourism Information Center atau TIC yang akan didirikan bersebelahan dengan Istana Basa Pagaruyung. Konsep bangunannya untuk lantai 1 akan dijadikan sebagai pusat informasi bagi wisatawan dan lantai 2-nya dijadikan kafe bagi pengunjung yang datang. Di TIC tersebut pengunjung bisa mendapatkan informasi untuk seluruh objek wisata tidak hanya di Tanah Datar tapi juga Sumatera Barat. Bangunan tersebut hingga saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Menurut kontraktor, pengerjaan gedung TIC sudah mencapai 35%. Untuk pengerjaan gedung TIC sampai sekarang progresnya 35%, realisasi rencana 33, jadi sekarang deviasi plus 1, Itu pengerjaannya udah berapa hari? kita sudah berjalan 1,5 bulan dari tanggal 1 September. Itu target selesainya? Kontrak kita berakhir tanggal 29 Desember, insya Allah. Selain mendirikan TIC di kawasan Istana Basa Pagaruyung juga dilakukan revitalisasi Pincuran 7 di belakang Istana. Pengerjaan tersebut tidak luput dari pengawasan Bupati Tanah Datar Eka Putra. Beberapa waktu lalu, Bupati Eka Putra melakukan peninjauan ke lokasi. Bupati berpesan seluruh pengerjaan bangunan di Tanah Datar harus memperhatikan kualitas dan jangan asal jadi. Plus ya? Plus ya? Plus 1, Pak. Oke, berarti bisa lah. Plus Pak. Plus ya? Ya. Orang kan banyak minus. Kalau sini minus, apalagi gagal, hancur. Pokok kerajo tak boleh ya. Kalau kalian kerajo tidak beres, ambo coret berkerajo Tanah Datar ya. Ambo blacklist perusahaannya, oke? Kerja yang benar ya. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Komunitas biker Subuhan Tanah Datar, riding dan sholat subuh berjamaah Ustadz Wijayanto dari Yogyakarta di Masjid Baitur Rahman Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum. Biker Subuhan Tanah Datar di bawah koordinasi Wakil Bupati Rici Aprian melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahim Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum pada Minggu 23 Oktober 2022. Disebutkan biker Subuhan merupakan komunitas anak-anak muda yang janjian sarapan pagi, namun diawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Biker Subuhan pekan itu jadi makin istimewa baik bagi para anggota maupun jemaah masjid karena kedatangan Ustadz Wijayanto. Kami bukan, jangan dibayangkan ketua biker Subuhan seperti organisasi dengan ketuanya. Karena biker Subuhan ini setiap anggota yang ikut sama-sama jadi digabung dalam biker Subuhan langsung jadi ketua. Sebutan kami ketua, bahwa biker Subuhan ini bukan geng motor, bukan klub motor. Ini cuma anak-anak muda yang ingin berkumpul sama-sama janjian di setiap hari Minggu pagi
ingin sarapan bersama. Jadi undangannya undangan sarapan pagi, tapi didahului sholat subuh berjamaah dan ikut taklim. Komunitas ini mengajak semua kaula muda untuk bergabung dan berpartisipasi dalam menyemarakan sholat subuh berjamaah. Bikers Subuhan ketika mengunjungi masjid yang telah disepakati dengan mengendarai sepeda motor jenis apa saja atau juga bisa boncengan. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari Minggu dan diharapkan semakin ramai masyarakat yang bergabung. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. 30 pelaku seni dari Sanggar Kesenian di Kabupaten Tanah Datar mengikuti workshop bertajuk Kabupaten Kota atau Kata Kreatif Subsektor Bidang Seni Pertunjukan. Harapannya melalui pelatihan tersebut, para pelaku ekonomi kreatif semakin berkembang dan juga kreatif. Sebanyak 30 pelaku seni dari Sanggar Kesenian di Kabupaten Tanah Datar ikuti workshop Kabupaten Kota atau Kata Kreatif Subsektor Bidang Seni Pertunjukan pada Senin 24 Oktober 2022. Workshop tersebut dibuka Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tanah Datar Abdul Hakim mewakili Bupati Tanah Datar. Abdul Hakim mengatakan Kabupaten Tanah Datar sudah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten kreatif di bidang seni pertunjukan di Indonesia pada tahun 2021 oleh Badan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Republik Indonesia. Diharapkan dengan ditetapkannya sebagai kata kreatif bidang pertunjukan tersebut, para pelaku ekonomi kreatif di Tanah Datar semakin berkembang dan kreatif. Kita sudah ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kabupaten Kota Kreatif. Kita terima tahun 2021 di Makassar, di mana? Kalimantan, bulan November 2021. Sebelumnya, Ketua Pelaksana yang juga Sekretaris Dinas Pariwisata Tanah Datar Yesi Akmaliza menyampaikan, melihat perekonomian yang terdampak pasca pandemi COVID-19, Dinas Perpora Tanah Datar terus melakukan upaya untuk meningkatkan subsektor ekonomi dan kreatif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui acara workshop kreatif bagi subsektor bidang seni pertunjukan bagi pelaku seni. Melihatnya perekonomian pasca COVID-19, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar terus melakukan upaya dengan melaksanakan beberapa program unggulan guna mempercepat pemulihan sektor ekonomi kreatif serta meningkatkan SDM pelaku ekonomi kreatif di 17 subsektor ekonomi kreatif. Salah satunya dengan mengadakan workshop pada hari ini. Kegiatan ini tentunya diharapkan nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanah Datar dan pada akhirnya meningkatkan antusias masyarakat lokal, nasional, bahkan internasional untuk datang ke Kabupaten Tanah Datar. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Peternakan kambing Etawa nampaknya jadi salah satu usaha yang menjanjikan di Tanah Datar. Ada banyak sumber pemasukan dari usaha ini, mulai dari daging, anakan, hingga susunya. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Tanah Datar pun menyatakan sangat mendukung pengembangan usaha bidang peternakan yang satu ini. Sektor peternakan kambing jenis Etawa dan hasil olahannya seperti susu dinilai cukup menjanjikan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, peternakan kambing jenis Etawa juga dapat dijadikan sebagai objek wisata edukasi dan agrowisata di Tanah Datar. Pengembangan peternakan kambing Etawa sangat didukung pemerintah Kabupaten Tanah Datar, baik itu dalam pengembangan budidaya atau bibit, pasca panen hingga pemasaran. Ini saya ingin SD kita di Tanah Datar ini datang bawa belajar ke sini mengenal hewan. Di sini kambing, cicipi susu kambing. SD datang ke sini. Nah, itu kan dari Dinas Pendidikan, Pak. Itu yang pertama. Ada wisatawan yang datang, ini salah satu kita prioritaskan untuk berkunjung wisata, edukasi. Boncah Farm jadi salah satu peternakan kambing Etawa yang dapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Peternakan yang berlokasi di Nagari Barulah ini disebut sudah memiliki pasar di sejumlah daerah mulai dari Sumbar, Riau, bahkan hingga ibu kota Jakarta. Di Boncah sendiri mungkin udah siap ya Bang untuk kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah, kunjungan dari universitas juga udah siap, pelatihan di sini. Edukasinya udah siap semua. Sekarang pemasaran ada ke Pekanbaru, Pasaman, Pariaman, Padang sendiri. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Pengembangan pariwisata Tanah Datar semakin ditingkatkan. Dukungan dari berbagai pihak pun bermunculan seiring pengembangannya. Tak tanggung-tanggung, dukungan terhadap pariwisata Tanah Datar datang dari sejumlah komunitas mobil regional Riau yang disampaikan saat Kopi Darat Gabungan atau Kopdargab lintas komunitas otomotif Riau di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Sejumlah komunitas mobil regional Riau sampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memajukan pariwisata Tanah Datar,
salah satunya melalui Festival Pesona Minangkabau 2022. Hal tersebut diutarakan dalam Kopi Darat Gabungan atau Kopdargab Lintas Komunitas Otomotif Riau di Pekanbaru pada Kamis 27 Oktober 2022. Juga Agung Toyota Over 1 juga sudah menyumbang 1 unit rumah di Tanah Datar. Terima kasih. Kebetulan Tanah Datar adalah kampung kami dan kita bersilaturahmi dengan kakanda saya, kebetulan Bupati Tanah Datar, dengan om-om sahabat saya semua di sini. Hadir juga di sini dengan Bapak Bupati Tanah Datar, kuda saya, kuda Agung. Beliau ini adalah Kadis Parpora Tanah Datar. Pariwisata di Tanah Datar memang terus dikembangkan lewat sejumlah event yang digelar, seperti Satu Nagari Satu Event, juga Festival Pesona Minangkabau yang dipusatkan di Stanobasa Pagaruyung pada November mendatang. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk rame-rame datang ke Tanah Datar. Ayo kita kunjungi, insya Allah tidak akan mengecewakan Bapak Ibu. Kami akan standby 24 jam bersama-sama bagaimana mensukseskan dan melayani tamu-tamu lebih baik di acara nanti ini, sehingga tamu-tamu kami tidak kecewa. Dalam pertemuan tersebut, Kadis Parpora Tanah Datar juga menyampaikan lebih detail mengenai Festival Pesona Minangkabau 2022 yang menjadi salah satu karisma event Indonesia. Event tahunan di Tanah Datar itu diisi dengan beragam rangkaian kegiatan seperti Pawai Budaya Minangkabau, pagelaran seni budaya, silat dan songket Minangkabau, Pagaruyung Fashion Show, pameran nagari wisata, pasar kuliner, dan pacu jawi. Bisa kami sampaikan kalau full acara pembukaan pada tanggal 17, dan kita yang pertama adalah penampilan arahan budaya dan potensi nagari dari 14 nagari peserta One Nagari One Event yang tahun ini menggelar acaranya. Dan ada arak-arakan budaya itu juga pada tanggal 17. 1920 ada penampilan perguruan silat se-Kabupaten Tanah Datar, itu tanggal 19 dan tanggal 20. Akan ada pagelaran budaya Minangkabau, penerangan seni dan budaya itu full dari tanggal 17 sampai 20. Itu tiap hari akan ada pagelaran budaya. Pagaruyung Fashion Show itu akan rencananya diadakan Kamis, Sabtu dan Minggu jam 10 sampai dan jam 5. Kita juga akan nanti ada penampilan wonderful tari piring, menampilkan keunikan dan keindahan tari piring di atas kaca, telur, kelapa dan paku. Ini direncanakan pada hari Kamis jam 11 siang. Selanjutnya dapat kami sampaikan pada tanggal 17 dan 20 itu tiap hari akan kita adakan penampilan kesenian yang berbeda-beda. Tadi juga Om Hendra akan masuk Om Hendra. Tanggal 19 akan ada penampilan performance dari penyanyi Minang Intani. Itu direncanakan akan diadakan pada tanggal 19 malam. Kita juga ada pameran benda-benda pusaka, itu full dari hari Kamis sampai Minggu. Dan juga akan ada pemberian edukasi pada masyarakat dan wisatawan terhadap sistem material dan peninggalan budaya Minangkabau. Kita juga ada nanti penampilan produk UMKM dan media informasi pemerintah Kabupaten Tanah Datar, ini juga full. Dan songket juga akan kita selenggarakan penampilan aneka songket khas Minangkabau. Itu pada tanggal 17 November jam 1 sampai jam 2-nya. Kita juga akan menggelar pasar kuliner Minangkabau, yaitu pasar tradisional. Ini juga full Kamis sampai Minggu. Kita akan ada stand-stand, ada expo, nanti para kuliner-kuliner yang populer mungkin tidak hanya di Tanah Datar, mungkin di Sumatera Barat akan kita undang dan kita ajak untuk membuka gerainya di Istana. Bapak Ibu, kita juga akan mengadakan lomba foto pesona Minangkabau. Ini memang foto Minangkabau, dokumentasi, dan juga ada tambahan dari Om Hendra yang akan turut hadir saat Kopdargab tersebut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Abdul Hakim, Kadis Kominfo Tanah Datar, Kabak Prokopim, Kabak Umum, dan lainnya. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Sebanyak 213.650 ekor benih ikan beragam jenis ditebar di 10 kelompok masyarakat pengawas perikanan atau Pokmaswas perairan umum di Tanah Datar. Benih ikan tersebut merupakan program restocking untuk menambah stok ikan di perairan umum yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Sebanyak 213.650 ekor benih ikan restocking dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ditebar di sejumlah titik di Tanah Datar pada Kamis 27 Oktober 2022. Hal tersebut dilakukan oleh Dinas Pangan Perikanan Tanah Datar bersama anggota DPRD Sumatera Barat, didampingi anggota DPRD Tanah Datar dan turut hadir Kabid Perikanan dan Budidaya DKP Sumatera Barat. Kita menyerahkan secara simbolis bantuan bibit ikan gari yang
dan juga bibit ikan bawang ya, untuk 10 kelompok masyarakat pengawas yang ada di Kabupaten Tanah. Kalau kita hitung secara keseluruhan, ini jumlah bibit yang kita serahkan itu mendekati 205.000. 213.000. Ya. 213.650 ekor. Adapun 10 lokasi Pokmaswas yang jadi titik penebaran benih ikan tersebut adalah Pokmaswas Mina Lubuk Larang, Mina Bugom, Kobra, Talaga Harapan atau Embung Tabe Buswa, Lubuk Larangan Nagari Sumpur, Pemuda Atas Saiyo, Pincuran Siboji, Kelompok Perikanan Ikatan Nagari Pagaruyung, dan Lubuk Larangan Nagari Sungayang. Kegiatan restocking yang merupakan program rutin DKP dengan sumber dana dari APBD dan Pokir anggota DPRD Sumber tersebut menjadi upaya penambahan stok ikan di perairan umum. Restocking melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Dengan kegiatan penebaran benih ikan di perairan umum ini, diharapkan populasi ikan perairan umum dan kelestarian ikan di perairan umum akan terjaga karena pada masing-masing perairan umum tersebut telah ditunjuk Pokmaswas pengelola dan mengawasinya. Semuanya titik bagi kita itu sudah ada Pokmaswasnya, sudah ada kelompok masyarakat pengawasnya. Bagaimana pemanfaatan dari restocking yang telah diserahkan nanti. Jadi itu betul tanggung jawab penuh dari kelompok. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Sebanyak 18 kelompok tani di Tanah Datar menerima bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan berupa hand traktor, kultivator, dan hand sprayer. Bantuan diserahkan langsung kepada anggota kelompok tani di halaman kantor Dinas Pertanian Tanah Datar. Sebanyak 18 kelompok tani dari Tanah Datar menerima bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan di halaman kantor Dinas Pertanian Tanah Datar di Pagaruyung pada Kamis 27 Oktober 2022. Alsintan bantuan tersebut menjadi pendukung program unggulan layanan bajak gratis di Tanah Datar. Di mana pada hari ini beberapa kelompok tani kita mendapat bantuan alat dan mesin pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan produktivitas petani kita di wilayah masing-masing. Semuanya itu adalah dalam upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian, apa itu lahan kering, padi sawah, hortikultura, dan lain-lain. Kemudian menekan biaya usaha tani dari petani kita itu sendiri, sehingga betul-betul alat dan mesin pertanian itu bisa bermanfaat adanya, sehingga masyarakat terbantu. Alsintan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dan dijaga oleh kelompok tani penerima bantuan. Gunakanlah sarana-prasarana pertanian ini secara baik. Ini adalah milik kelompok, bukan milik ketua kelompok semata. Kemudian laksanakanlah pemeliharaan. Kalau seandainya rusak, diinformasikan, karena ada teknisi keliling. Ya Pak Saudara, teknisi keliling. Ada yang bebannya dibiayai oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama masalah jasa servis. Tapi kalau spare part tentu merupakan tanggungan dari kelompok pemilik Alsintan. 18 Alsintan yang diserahkan tersebut terdiri dari 9 hand traktor, 6 kultivator, dan 3 hand sprayer untuk 18 kelompok tani di Tanah Datar. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Hari Sumpah Pemuda ke-94 di Tanah Datar diperingati dengan pelaksanaan upacara bendera di halaman kantor Bupati Tanah Datar yang diikuti Forkopimda, jajaran OPD, perwakilan siswa, dan organisasi pemuda Pancasila. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar upacara bendera di halaman kantor Bupati Tanah Datar. Upacara peringatan Sumpah Pemuda di Tanah Datar dipimpin oleh Wakil Bupati Rici Aprian yang diikuti Forkopimda, OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dan perwakilan siswa. Dalam amanatnya, Wabub menyampaikan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tentang peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Tema tersebut diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Pada hari ini, 28 Oktober 2022, kita bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi. Pergerakan langkah menuju suatu bangsa yang besar. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Di kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada 4 orang pemuda-pemudi terpilih, yaitu Rindi Rahmadani yang mengikuti Outstanding Youth for the World di Vietnam, Mutia Wahyuni sebagai pemuda pelopor bidang pendidikan juara 1 tingkat Kabupaten Tanah Datar, Robi Afriwan sebagai pemuda pelopor bidang inovasi teknologi juara 1 tingkat Kabupaten Tanah Datar, dan Zikra Atika juara 1 pertukaran pemuda antar negara tingkat Kabupaten Tanah Datar. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tanah Datar dikukuhkan Ketua Bawaslu Tanah Datar. 42 anggota Panwaslu Kecamatan tersebut adalah mereka yang akan bertugas dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Sebanyak 42 panitia pengawas pemilihan umum atau Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tanah Datar dalam pemilu serentak 2024 dikukuhkan di Batu Sangkar pada Jumat 28 Oktober 2022. Panwaslu Kecamatan tersebut dilantik oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar usai melewati sejumlah proses rekrutmen. Seluruh anggota Panwaslu diharapkan dapat berkomitmen mengawal pemilu serentak 2024, juga bekerja sama dengan Forkopimca dalam melaksanakan tugasnya. Nah, hubungan-hubungan baik terhadap seluruh mitra-mitra kerja Bapak Ibu, baik itu PPK, baik itu pemerintah daerah, pemerintah di tingkat kecamatan, polisian, serta TNI. Nah, ini nanti juga menunjang bagaimana nanti Bapak Ibu bisa bersikap profesional. Panwaslu juga diharapkan bekerja sama dengan KPU Tanah Datar karena memiliki peran penting dalam kesuksesan pemilu. Semoga panitia pengawas pemilu yang telah dibentuk dan dilantik hari ini dapat bekerja dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu di 2024 nanti. Sukses tidaknya pelaksanaan pemilu nantinya dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu bergantung kepada kinerja Bapak Ibu semua Panwaslu Kecamatan. Tentunya bekerjasama dengan KPU dan seluruh pihak-pihak terkait. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia diberi penghargaan berupa piagam dan plakat atas dukungan dalam program pendampingan dan pengembangan teknologi perbenihan tanaman buah tropika di Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberikan piagam penghargaan kepada Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas dukungan dalam program pendampingan dan pengembangan teknologi perbenihan tanaman buah tropika di Kabupaten Tanah Datar. Sudah banyak bantuan dari Bapak dan jajaran kepada kami, dan Bapak juga insya Allah memprioritaskan Tanah Datar dalam benih apa saja yang bisa menguntungkan. Kami dari lama sudah pengen apa seharusnya yang layak diberikan kepada Bapak dan jajaran, karena melihat ketekunan Bapak dan jajaran mendampingi para petani kami, mendampingi kami sehingga banyak produksi tani kami sudah baik hasilnya, ya sudah bahkan sudah kategori yang tingkat nasional yang disukai banyak orang. Mudah-mudahan kedepannya Bapak tidak jerah membantu kami. Piagam diserahkan Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada Kepala Pusat Litbang Pertanian Kementerian Pertanian M. Taufik Ratule pada Jumat 28 Oktober 2022 di Indo Jelito Batu Sangkar. Ucapan terima kasih disampaikan oleh Kepala Pusat Litbang Pertanian Kementerian Pertanian atas penghargaan yang diberikan tersebut. Ia menyebut pihaknya siap membantu dan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Kita siap mendampingi Pak Bupati. Ya. Apa yang kita sudah lakukan, insya Allah dengan momentum ini juga, terima kasih Pak Bupati dengan penghargaan pendampingan perbenihan menjadi momentum juga untuk lebih giat lagi kami, ya, sehingga
Ke depan kita berharap sumber benih untuk sumber ya tanah datar. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Desa Wisata Nagari Tua Pariangan cetak hat-trick dalam ajang bergengsi Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022. Nagari ini berhasil menjadi juara 1 kategori Desa Wisata Berkembang dan juga meraih 2 rekor dari Muri, yaitu Desa Wisata pertama yang memiliki pewarna batik alami dari limbah kopi dan Desa Wisata pertama dengan batik beraroma kopi. Desa Wisata Nagari Tua Pariangan berhasil meraih juara 1 kategori Desa Wisata Berkembang dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022. Penghargaan diserahkan Menteri PUPR M. Basuki Hadi Mulyono kepada pengelola Desa Wisata Nagari Tua Pariangan Devi Sanjaya pada malam Anugerah ADWI 2022 di Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf di Jakarta Pusat pada Minggu 30 Oktober 2022. Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi Asisten Ekobang Abdul Hakim, Kadis Parpora Henry Agung Indrianto, Sekretaris Nagari Pariangan Zalmawati, dan penggiat pariwisata Irwan Malinbasa. Bersama dengan itu, Nagari Pariangan juga mendapat 2 rekor muri, yaitu Desa Wisata pertama dengan batik beraroma kopi dan Desa Wisata pertama yang memiliki pewarna batik alami dari limbah kopi. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada semua yang hadir, telah pecah rekor muri, tadi pagi telah diserahkan oleh Bapak Jaya Suprana kepada Desa Wisata Pariangan sebagai Desa Wisata pertama dengan batik beraroma kopi. Jadi kalau pakai baju batiknya, kopinya tercium. Dan Desa Wisata pertama yang memiliki pewarna batik alami dari limbah kopi di Indonesia. Tepuk tangan untuk Desa Wisata Pariangan dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Tanah Datar, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama BKKBN juga DPR RI menggelar pertemuan bertajuk konsolidasi dengan pemangku kebijakan tingkat daerah atau kemitraan dalam percepatan penurunan stunting tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menargetkan angka prevalensi stunting di Tanah Datar turun menjadi 11,5% di tahun 2024. Wakil Bupati Tanah Datar Rici Aprian mengatakan, prevalensi Tanah Datar saat ini berada di angka 21,5%, berada di bawah angka Sumbar dan Indonesia yang masing-masing 23,3% dan 24%. Meski demikian, menurut Wabub yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Tanah Datar, angka prevalensi Tanah Datar harus lebih rendah dari itu karena Tanah Datar adalah sentra pangan Sumbar. Menurut SSGD, angka prevalensi Kabupaten Tanah Datar yang terkait dengan stunting di angka 21,5%. Bila dibandingkan dengan angka prevalensi stunting provinsi, itu di angka 23,3. Jadi Tanah Datar masih di bawah provinsi angka stuntingnya, dan dibandingkan dengan nasional pun kita masih di bawah. Angka prevalensi stunting nasional itu 24%. Jadi meskipun kita di bawah nasional dan di bawah provinsi Sumatera Barat angka prevalensi stuntingnya, tapi bagi kami angka 21,5% itu angka yang besar. Kenapa besar? Sama-sama kita ketahui Kabupaten Tanah Datar merupakan sentra pangan Sumatera Barat. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 9 Suirsam menjelaskan bonus demografi Indonesia tahun 2045 menjadi alasan utama gencarnya penurunan stunting di Indonesia. Untuk itu, Indonesia khususnya Tanah Datar perlu menyiapkan generasi yang sehat cerdas dari sekarang. Generasi 45 tahun 2045 itu disebut dengan generasi emas. Jadi kita sangat sejahtera. Coba bayangkan 2045, apa yang akan terjadi? Untuk itu kita perlu mempersiapkan generasi kita menjadi generasi cerdas. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Panyalayan, Kecamatan Sepuluh Koto. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan untuk hidup sehat dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Penyalayan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar pada Senin 31 Oktober 2022. Germas merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan untuk hidup sehat dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat khususnya Tanah Datar. Dengan adanya Germas diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup sehat dengan cara meningkatkan aktivitas fisik secara teratur dan terukur, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, sayur dan buah setiap hari, tidak merokok dan alkohol, serta melakukan deteksi penyakit dini dengan secara berkala serta menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup sehat dengan cara meningkatkan aktivitas fisik secara teratur dan terukur, konsumsi pangan sehat dan bergizi, serta makan sayur dan buah setiap hari, tidak merokok dan alkohol, melakukan deteksi dini penyakit secara berkala dengan menentangi Pospindu, PTM, serta menjaga kebersihan lingkungan. Germas di 10 Koto dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Aksi Germas di pondok pesantren tersebut bukan hanya untuk santri, tapi juga untuk guru, petugas masak, dan petugas keamanan dan lingkungan sekitarnya. Tentu saja besar harapan kita, khususnya masyarakat di pesantren untuk hidup sehat, agar derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud melalui implementasi Germas. Germas di pesantren bukan hanya untuk santri, namun termasuk ustadz, ustazah, majelis guru, pengurus yayasan, petugas dapur, petugas keamanan, masyarakat sekitar, serta semua orang yang berkaitan dengan kegiatan Germas. Jadi dari sini mungkin biasa hidup sehat, tapi kalau saya, Ambo yakin kalau di pesantren, khususnya di Nurul Ikhlas, pasti udah biasa disiplin. Cuci tangan sebelum makan, sikat gigi sebelum tidur. Ujungnya adalah dengan usaha daya upaya kita menurunkan stunting di Sumatera Barat, termasuk di Tanah Datar. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Pemirsa, demikian Salincam Tanah Datar edisi kali ini. Simak berita, informasi, dan inspirasi terkait Tanah Datar lainnya hanya di Tanah Datar TV. Mentari dan tim liputan yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.